Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan pembahasan tentang metode-metode sintesis senyawa anorganik. Kemarin ada kelas yang terganggu pada proses pembelajaran, sehingga ini saya recording untuk bagian hidrotermal dan solvotermal. Nah, hidrotermal atau solvotermal itu seperti halnya metode yang lain dapat digunakan juga untuk mensintesis senyawa anorganik. Kalau kita lihat dari namanya sendiri, hidrotermal dan solvotermal, kata kuncinya ada termal atau panas ya. Terus kemudian ada kata hidro atau solvo. Apa perbedaannya? Solvo itu berarti bisa kita asumsikan dari kata solvent ya. Jadi dia menggunakan pelarut lah. Hidro gimana Bu? Hidro itu disebut ketika pelarutnya adalah air. Khusus air itu namanya hidrotermal. Kalau pelarut-pelarut non air atau pelarut-pelarut organik lain itu bisa disebut dengan solvotermal. Pelarut organik itu seperti apa? Misalnya adalah alkohol, bisa metanol, etanol, propanol, isopropanol, ataupun bisa pelarut organik seperti dimetil formamida atau dimetil sulfoksida. Tergantung pada material yang akan disintesis. Kan dia biasanya memiliki kelarutan yang berbeda-beda terhadap solvent tertentu ya, dan tujuan dari mensintesis itu apa? Sehingga pelarutnya juga harus disesuaikan. Nah, di dalam proses hidrotermal atau solvotermal ini, reaksi dilakukan di dalam suatu vessel tertutup atau dalam suatu kontainer tertutup seperti yang terlihat pada gambar di bawah. Kontainer itu terbuat dari stainless steel ya, stainless steel, sehingga dia nanti kalau dipanaskan di dalam oven, dia ini ya tahan ya. Artinya bisa dipanaskan di atas suhu 100. Kan kalau misalnya kamu menggunakan bahan polipropilen itu kan nanti bisa menggembung ya. Kalau suhunya agak tinggi itu kan dia bisa menggembung gitu. Kalau ini kan dia tahan pada berbagai macam suhu, dan ini memberikan kondisi yang lebih tertutup sehingga reaksi diharapkan terjadi lebih optimum gitu. Nah, di dalam reaksi vessel tertutup itu ada apa saja? Di sini nih ada, saya nyalakan ininya ya. Di sini ada teflon putih ini sebenarnya atasnya bisa dibuka lagi, nanti sampelnya dimasukin ke situ. Nah, yang ini ditaruh bagian bawah sini nanti. Jadi di sini kan bawahnya lubang juga. Jadi nanti bawah harus ditutup. Terus kemudian vesselnya yang sudah terisi sampel dimasukkan ke sini. Lalu kemudian ini juga ditutup ke atas. Ditutup ke atas sini. Setelah itu ditutup dengan ini, tutup yang lebih berat ini yang sama berasal dari stainless steel. Kemudian ini yang panjang ini adalah berfungsi untuk membantu merekatkan ya, atau biar kenceng gitu tutupnya. Kan setelah kita ulir di sini, tutupnya itu diulirkan di sini. Ini kan kekuatan tangan kita itu kan tidak seberapa kuat ya seringkali, sehingga kita butuh bantuan ini dimasukkan ke dalam kunci kecil yang di sini ini untuk langsung dikencengin lagi. Alat ini juga bisa berfungsi untuk membantu ketika proses membuka. Jadi kita membukanya nanti dimasukkan ke situ, kita bantu dorong gitu. Karena kalau pakai tangan biasa ini cukup berat. Ya mungkin kalau tenaganya tenaga sangat kuat ya bisa ya. Tapi kadang-kadang kita membutuhkan bantuan itu. Oke, sekarang apa saja jenis-jenis yang bisa dipakai di dalam reaktor hidrotermal tadi? Itu jenis dari reaktor yang bisa dipakai itu di dalamnya tadi ya, ada putih-putih tadi. Jenis yang bisa dipakai itu juga akan berpengaruh terhadap temperatur operasi. Jadi kalau kita memakai tipe quartz, tabung quartz, maka kita bisa mengoperasikan itu atau mensintesis maksimum di temperatur 250 derajat Celcius dan tekanannya sekitar 6 bar. Kalau kita pakai cone closure itu bisa 750 sampai 1150. Tekanannya bisa 4000 sampai 13000. Kemudian kalau misalnya dipakai welded closure itu suhunya segitu 400 ya, tekanannya 3000. Jadi berbagai macam pilihan yang bisa dipakai. Selama ini kita di laboratorium kalau untuk sintesis senyawa anorganik yang umumnya kita sintesis itu kita tidak perlu sampai 200 derajat Celcius. Jadi ring bekerja mungkin hanya sekitar sampai 200-an derajat Celcius gitu ya, atau 150 juga bisa. Jadi kita tidak memerlukan tipe yang
butuh dioperasikan pada temperatur dan tekanan tinggi. Temperatur dan tekanan yang cukup rendah pun itu sudah bisa menghasilkan senyawa anorganik yang kualitasnya atau morfologinya biasanya berbagai macam ya, sesuai dengan yang diinginkan. Artinya misalnya kalau kita mau desain, saya maunya hasilnya kotak-kotak atau apa, maka tinggal dicari kondisinya bagaimana dia bisa menghasilkan itu. Tentu saja dipelajari juga di literatur ya. Nah, ini apa yang terjadi dalam proses hidrotermal itu sebenarnya, Bu? Ingat tadi adalah ruangnya adalah tertutup. Jadi dia bukan kondisi reaksi di beker gelas yang terbuka, tapi dia adalah kondisi reaksi di ruang tertutup. Ada pelarut di dalamnya. Ketika suhu reaksi itu kita naikkan, di sini dilihat pada gambar sebelah kiri, ketika suhu dinaikkan maka akan terjadi perubahan densitas volume daripada pelarutnya. Awalnya misalnya kita punya liquid phase, entah itu air atau solvothermal tadi atau solvent yang lain. Liquid phase di sini kemudian kalau suhunya dinaikkan, maka yang terjadi adalah ada keadaan, kan pertama dia akan, kalau cair dipanaskan itu kan kalau dia sampai melewati critical point-nya kan dia akan menjadi gas ya, menjadi gas. Jadi sebagiannya masih liquid, sebagiannya masih gas. Tetapi pada titik tertentu di sekitar critical point-nya itu nanti antara gas dan cairan yang masih ada itu akan bercampur membentuk campuran dari dua fasa, yaitu campuran dari liquid dan campuran dari gas. Jadi benar-benar bercampur secara sempurna antara gas dan liquid phase-nya. Itu adalah bagian yang diarsir, itu di bawahnya adalah liquid phase. Biasanya di ini ya di daerah ya, artinya kalau ini temperatur dinaikkan, di sana bisa kita lihat two phase-nya, keadaan dua fasanya itu kan semakin banyak ya di bawah ini dibandingkan misalnya pada temperatur 200 sama temperatur 300, maka keadaan dua fasenya di sini kan lebih banyak. Tergantung temperatur yang akan dipakai, itu adalah tergantung pada pelarut yang digunakan. Di sini yang pelarut yang dicontohkan itu adalah air. Air itu dia memiliki critical point atau titik kritisnya itu adalah 374,15. Itu dalam satuan Kelvin. Berarti dalam satuan Celcius itu adalah sekitar 101 derajat ya. Biasanya kan air mulai mendidih itu kan ya tergantung tekanan yang ada di dalam sistemnya. Kalau dia tekanan 1 atmosfer maka air mendidih pada 100 derajat Celcius. Tapi kalau tekanannya bukan 1 atmosfer maka suhu didih daripada air itu kan berbeda, bukan 100 derajat Celcius. Nah, di sini kita harus jadi kalau kita memilih satu pelarut kita harus tahu critical point-nya dia berapa. Nah, nanti dari critical point kita akan memilih kira-kira suhu berapa kita akan bekerja dengan pelarut tersebut. Biasanya tidak juga dia harus selalu mencapai critical point-nya. Bisa juga dilakukan itu adalah di bawah critical point-nya atau juga bisa di atas critical point. Tetapi adalah perkiraan di mana critical point-nya itu berarti kita bisa memprediksi nanti senyawa kita akan kita sintesis pada suhu berapa. Bentuk yang lain itu ada di sebelah kanan ini adalah botol hidrotermal tadi. Kita ilustrasikan misalnya teflon yang putih tadi dimasukkan di dalam. Nah, di sana kan ada reaktan yang kita masukkan. Di sana ada gambarnya di situ ya. Reaktan-reaktan yang di sana nanti ketika terjadi campuran dua fasa tadi, maka reaktan-reaktan itu akan larut pada campuran dua fasa dan dia akan bercampur secara homogen antara satu larutan dengan satu reaktan dengan reaktan yang lain. Pada saat terjadi percampuran itu kemungkinan terjadi reaksi dan nanti pada keadaan tertentu misalnya pada saat suhunya diturunkan itu akan terjadi pertumbuhan pengintian kristal ya. Contoh misalnya ini ya, di bawah ini ada dari sini adalah Handbook of Nanoparticle, Schematic Representation of Crystal Growth Mechanism. Adalah representasi pertumbuhan kristal di bawah kondisi hidrotermal atau environmental. Gambarnya pecah ya. Pertama adalah solid molecule atau
cairan tadi ya. Cairan itu ketika dia nukleasi mengalami pengintian pada titik tertentu dari proses pemanasan di hidrotermal tadi, ketika dia mengalami nukleasi, dia membentuk inti-inti kristal yang kecil. Setelah itu nanti dia mengalami presipitasi lanjut dari inti kristal yang kecil-kecil itu akan bergabung dan dia akan bertumbuh atau mengalami growth pertumbuhan ya, sehingga nanti akhirnya akan didapatkan kristal dengan ukuran yang lebih besar atau di sini dilihat pada layer 1 dan nanti dia tumbuh lagi di atasnya gitu ya. Ini adalah skematik pertumbuhan kristal. Untuk senyawa yang sama, seringkali kalau misalnya kita sintesis dengan metode padatan, mungkin bentuknya dia bisa sferik gitu. Tapi kalau kita sintesis dia dengan metode hidrotermal, kita bisa kontrol dengan menambahkan directing agent atau agen pengarah struktur. Kita bisa mendapatkan untuk senyawa yang sama itu bentuknya misalnya berubah menjadi kubus. Atau berubah menjadi rod atau panjang-panjang gitu ya, jarum kayak gitu juga bisa. Jadi memang kontrol morfologi, kalau mau kontrol morfologi kita harus melakukan ini ya, pendekatan-pendekatan tertentu. Kalau kita mau mengontrol suatu morfologi, kan biasanya morfologi itu berperan sangat penting di dalam sifat dari atau karakteristik dari material. Kalau dia morfologinya besar-besar, maksudnya bentuknya bulat besar-besar dibandingkan bulat kecil-kecil, nah maka kan yang bulat kecil-kecil ini pasti akan memberikan misalnya sifat katalis itu akan lebih baik. Atau dia mau digunakan sebagai ini ya, material di dalam peralatan elektronik, maka kadang kita membutuhkan dia dalam bentuk plate atau modelnya adalah plate. Plate itu kayak plate kayak yang kita gambarkan di bawah ini kan plate ya, plate gitu. Maka kita perlu mengaplikasikan metode sintesis yang bisa menghasilkan material dalam bentuk plating kayak gitu. Nah, di sini kita lihat lebih rinci bagaimana sih pengaruh tekanan dan temperatur itu pada air. Di sini bisa kita lihat pada misalnya kita lihat dulu sumbu X yaitu temperatur. Dari temperatur di sini kita bisa lihat pada saat temperaturnya naik, maka kita bisa lihat persen filling artinya autoclave itu terisi oleh air seberapa persen. Pada saat suhunya naik, kita lihat yang paling bawah, garis yang paling bawah, pada saat suhu dinaikkan itu dari berapa itu 100 sampai 1000 itu terjadi kenaikan. Pada saat 1000 itu di sini tekanannya 500 ya. Tekanannya 500 itu dia terisi volume hidrotermalnya oleh pelarutnya ini adalah sekitar 10%. Di sini adalah constant volume, pengaruh percentage dari percent of filling and autoclave ya. Pada saat volumenya konstan, kan memang volumenya konstan di sana ya. Dan di ini terus kemudian kalau suhu kita naikkan, suhu tetap dinaikkan tapi tekanannya dinaikkan, maka space fillingnya menjadi 20%. Tekanannya dinaikkan lagi, dia menjadi 30%. Nah kemudian naik lagi 32,1, 40%, 50%, 60%, 60%, 70%, 80%, dan 90%. Kalau kita lihat dari 90% ini, sebenarnya kan dia tidak membutuhkan suhu yang sangat tinggi ya. Kalau kita tarik dia ke bawah, maka dia bisa pada keadaan temperatur 250 Kelvin ya, Celsius itu 250 derajat Celcius. Tetapi tekanan yang dibutuhkan adalah sangat tinggi. Kalau kita lihat dari sini, maka variabel tekanan itu sifatnya sangat dominan ya. Cuman kalau kita punya reaktor hidrotermal adalah seperti ini, maka ini tidak memiliki pengatur tekanan. Karena kalau misalnya ada pengatur tekanan, maka dia harus ditambahkan ini ya, sebentar saya carikan ini. Ditambahkan di daerah di daerah sini biar saya ditambahkan ini pengatur tekanan di bagian atas, biasanya ditaruh di sini, ditambahkan di sini nih pengatur tekanan bagian atas.
Nah, jadi ada kayak mau tekanan berapa, jadi nanti kan suhu yang diberikan bisa aja tetap dulu tapi tekanannya divariasi. Cuman alat yang kita punya di lab itu tidak memiliki pengatur tekanan seperti ini. Jadi yang bisa kita variasikan itu masih temperaturnya saja ya. Nah, di sini kita lihat di sini kan berarti pengaruh tekanan itu sebenarnya sangat signifikan ya terhadap perubahan dari pelarut tadi, persen filling pelarutnya. Nah, kelebihan dari metode hidrotermal itu adalah misalnya ada padatan-padatan yang tidak larut pada kondisi biasa, itu bisa kita larutkan dalam kondisi tertutup di dalam botol hidrotermal tadi. Misalnya saya punya silika. Kalau kamu punya silika itu kayak yang biasanya digunakan untuk mengabsorb water di dalam desikator itu. Bisa seperti itu silikanya atau bentuknya lain ya. Nah, kalau kita punya silika itu kamu taruh di dalam air kan dia nggak larut ya silika itu. Silika itu tidak larut di dalam air. Tetapi kalau kita masukkan dia di dalam autoclave tadi, di dalam botol hidrotermal tadi, maka silika itu ternyata bisa larut di dalam air. Berarti kan di sini kondisi tertutup tadi pada suhu tertentu dan pada tekanan tertentu, maka pelarut air itu dapat melarutkan padatan-padatan anorganik yang biasanya tidak larut gitu. Ini kelebihan metode hidrotermal tadi. Nah, di sini silika itu di sini kan dia juga menunjukkan kelarutan di dalam NaOH ya. Memang silika itu kan sifatnya adalah oksida asam ya. Oksida asam memang dia larut dalam basa. Dalam kondisi biasa silika mungkin larut dalam basa meskipun reaksinya lambat. Tetapi kalau misalnya ditaruh di dalam satu botol hidrotermal, maka di sini kelarutan silika di dalam NaOH itu bisa dipercepat, waktunya butuhnya lebih singkat dan kelarutannya di sini ada ya kelarutannya itu berapa pada temperatur berapa, di sini ada grafiknya. Dilihat dari sini kan kelarutan di dalam pelarut NaOH di sini kan dia semakin besar ya. Coba kita lihat dulu yang air sebelah kiri. Dari air sebelah kiri temperatur semakin dinaikkan. Nah, kelarutannya itu kan semakin, kita lihat dulu 1000 atmosfer ya. Kelarutannya kalau temperatur dinaikkan semakin ke kanan, kelarutannya ternyata semakin naik ya, naiknya tinggi ya. Pada 750 atmosfer dia adalah naik juga, tetapi pada titik tertentu dia menjadi hampir stagnan. Pada 500 atmosfer dia akan naik ya, kelarutannya akan naik, tapi pada titik batas yang di titik-titik ke atas itu dia akan turun pada 500 atmosfer. Terus kemudian kalau digunakan berapa itu 250 atmosfer dia akan naik sampai sekitar 300 berapa ya itu 300, di bawah 375, karena yang di titik-titik bawah itu adalah titik-titik garis ke dari atas ke bawah yang ini, maksud saya ini adalah titik kritis tadi 375. Sebelum titik kritis ini kan rata-rata trennya kan naik terus ya. Nah, di atas titik kritis yang memiliki tren naik kan yang di sini, yang pada tekanan rendah ini dia kelarutannya adalah turun. Nah, biasanya kelarutan turun ini juga bisa kita manfaatkan untuk proses nukleasi produk. Jadi pengintian produknya tadi kan dia butuh kita kelarutannya harus turun ya, karena dia untuk menukleasi itu kalau tadi awalnya nggak larut, kemudian dia kelarutannya akan naik ya. Ketika temperaturnya naik, kelarutannya akan naik. Temperatur naik sama tekanan naik pada titik tertentu, kelarutannya akan naik. Tetapi pada titik yang pada satu titik lagi kita membutuhkan kelarutannya untuk turun, karena senyawa-senyawa yang larut tadi kan harus menginti, harus nukleasi membentuk inti kristal dan grout kristal tadi. Untuk nukleasi itu kan dia harus mengalami penurunan kelarutan, seperti hanya kalau kamu melarutkan NaCl, awalnya kan larut semua, kemudian mengalami supersaturasi sehingga dia tidak larut. Kan di sini kita tidak menambahkan konsentrasi kan, artinya reaktan kita kan konsentrasinya tetap dari awal. Maka yang bisa kita atur adalah di perubahan tekanan dan temperatur tadi supaya terbentuk pengintian kristal. Oke, sekarang saya lanjutkan tadi. Kita tadi sudah masuk mana ya? Ini belum ya? Oke. Ini adalah
critical point dari beberapa jenis pelarut. Misalnya di sini ada air, maka critical point-nya adalah 374. Kita punya etilen diamin, critical point-nya adalah 319 dengan critical pressure adalah 62 MPa atau megapascal. Kita punya metanol, critical point-nya adalah 239,2 dengan critical point-nya adalah critical pressure-nya adalah 8,1. Etanol di sana 241, critical pressure-nya 6,1. Tadi metanol adalah 8,1. Toluen di sana 4,2, critical point-nya etanol amin. Nah, di sini keterangan kalau misalnya kita gunakan pelarut air. Air itu kan abundan. Abundan itu artinya berlimpah ya. Terus kemudian dia low toxic atau toksisitas rendah dan dia memiliki high dielectric constant. Dielectric constant itu apa? Yang biasanya simbolnya adalah seperti ini. Ini adalah dielectric constant. Dielectric constant ini menyatakan kemampuan dari suatu pelarut untuk melarutkan senyawa-senyawa atau garam-garam ya. Kalau dielectric constantnya tinggi, maka dia akan memiliki kemampuan untuk melarutkan itu tinggi. Kenapa air selama ini dipakai sebagai pelarut yang lebih universal dibandingkan pelarut-pelarut lain? Tentu kalian sudah mempelajari itu di kereaktifan senyawa anorganik ya. Di kereaktifan senyawa anorganik di sana ada kereaktifan dalam pelarut air dan non air. Di sana ada pelarut non air seperti amonia, H2SO4, HNO3, CH3COOH. Terus kemudian apalagi ya, HF ada ya kalau nggak salah. Nah, di sana kan ada beberapa pelarut yang diperbandingkan dengan air. Misalnya ada pelarut H2SO4. Pelarut H2SO4 itu kalau nggak salah dia memiliki tetapan dielektrik itu lebih tinggi daripada air. Berarti kemampuan dia melarutkan logikanya adalah lebih tinggi daripada air. Kenapa dia tidak dipakai? Karena apa? Karena bisa saja adalah masalah viscosity-nya atau dia lebih kental daripada air mungkin ya, sehingga nanti dia lebih sukar dipisahkan dengan larutan dengan ini loh reaktan kita. Pelarutnya kan harus mudah dipisahkan pelarutnya ya. Atau kalau misalnya masalahnya tidak di kekentalan, itu masalahnya bisa di toksisitas. Kan lebih berbahaya kalau kita menggunakan pelarut H2SO4 dibanding pelarut air. Makanya air itu menjadi pilihan yang paling umum, paling banyak digunakan karena selain keberlimpahan harganya juga kalau kita beli Aquades juga tidak semahal kalau kita beli H2SO4, tidak semahal kita beli NH3, CH3COOH, kan dia sangat murah dan berlimpah, toksisitasnya rendah dan dia memiliki high dielectric constant. Dia memiliki dielectric constant yang tinggi. Sehingga dia banyak digunakan sebagai solvent ya dalam proses hidrotermal ini. Critical temperaturnya tadi adalah 374 derajat Celcius pada tekanan 221 MPa. Ya, air itu dia nanti sifatnya akan bervariasi tergantung pada temperatur dan tekanannya. Terutama adalah di atas critical point-nya. Seperti contohnya misalnya tadi nanti ada di gambar setelahnya ya. Nanti saya kasih gambarnya. Pada gambar 3, dielectric constant dari air itu kan 78 pada saat room temperatur. Di mana itu sangat disukai untuk melarutkan garam-garam yang sifatnya polar. Dengan kenaikan temperatur dan decreasing pressure tadi, tekanan turun tadi, maka dielectric constantnya dia itu akan turun sampai di sini adalah 10 nanometer. Dan ini ya, di atas critical point-nya, di sekitar itu tadi, di sekitar ini ya, di sekitar critical point-nya dia akan drop kalau pressure-nya diturunkan, increasing temperature dan decreasing pressure, di electric constant-nya akan drop mencapai 10, padahal tadi dia kan awalnya 78. Nah, itu di daerah titik kritisnya. Kalau dia di atas titik kritisnya, maka kelarutannya ini dielectric constantnya ini akan drop sampai 2 sampai 10. Jadi 10 ke bawah. Nah, berdasarkan hal itu, maka di sini kelarutannya kan akan turun dia. Kalau dielectric constantnya itu turun, maka kemampuan dia melarutkan solut juga akan turun.
Kalau kemampuan melarutkan solid turun, maka dia akan menghasilkan supersaturasi atau keadaan super jenuh di dalam larutan. Keadaan super jenuh di dalam larutan ini kemudian dia akan memfasilitasi nucleation growth of crystal. Dia akan memfasilitasi pertumbuhan dari inti-inti kristal. Ya. Di dalam hal yang lain, low dielectric constant itu juga akan memungkinkan untuk melarutkan spesies organik di dalam air ya. Ketika kita misalnya sintesis itu kita menambahkan suatu spesies organik untuk mengontrol morfologi atau ini sebagai pengontrol lah. Biasanya kita menambahkan satu zat aditif ya, misalnya adalah agen pengarah struktur tadi CTAB atau TMAOH atau yang lain-lain. Nah, di sini ini dia akan ini ya, bergantung pada keadaan daripada pelarutnya tadi. Nah, ini adalah grafiknya tadi. Grafiknya ini di sini dinyatakan bahwa pada tekanan yang temperaturnya di sana naik tapi tekanannya turun, itu ternyata dielectric constant dari pelarut air itu adalah turun di sini. Nah, di sini bisa kalian lihat ya. Nah, ini adalah hasil dari contoh yang sintesis di sini TiCl4 di dalam pelarut aseton ya, di dalam TiCl4 banding aseton dengan rasio perbandingan dari TiCl4 per asetonnya dan suhu reaksi. Di sini ada karena di sini tidak semua gambarnya ya. EF ini adalah suhu di berapa ini? 110, sedangkan yang G ini adalah suhu 140. Dari sini bisa kita lihat perbedaannya. Gambarnya mungkin awalnya bentuknya hampir sama jarum gitu ya. Tapi kalau yang di atas ini kan morfologinya kita dapatkan segitu. Dengan di sini ada bar 50 nanometer, berarti bisa kita perkirakan lebarnya itu berapa di bawah nanometer ya. Di sini pada G ini, nah ini terjadi banyak orientasi pertumbuhannya. 50 nanometernya dia seperti itu. Jadi ada gambar 50 nanometer dan ada gambar 500 nanometer. 50 nanometer kita bandingkan sama-sama 50 nanometer di atas yang ini E, F dan G. Nah, di sini kan hasil produknya kan berbeda. Pada suhu tadi berapa, 110 dan 140 ya, meskipun bentuk aslinya ini masih panjang-panjang atau masih kayak bentuk jarum, tetapi di sini pertumbuhan morfologinya sudah berbeda kalau digunakan temperatur yang berbeda.